dari rumahnya Ibu Andri. Bu Andri jemaah sekalian adalah peserta tetap kita. Kalau Bapak Ibu lihat namanya Andrianti. Beliau punya tempat di Kuala Lumpur dan kita sekarang sedang berada di sini. Sampai esok insya Allah baru kita pergi ke Johor. Jemaah sekalian berbahagia, makanya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Andri yang telah memfasilitasi kami untuk bisa live atau langsung pada malam hari ini dari rumah beliau di Kuala Lumpur. Pesertanya hari ini yang kelihatan adalah 3 orang nih. Dia nih. Yang paling kanan itu adalah Ibu Siti. Beliau adalah pelayan tamu yang sangat luar biasa bersama dengan keluarga beliau. Seluruh keluarga terlibat. Mulai daripada beliau, Pak Ahmad Tropedo, kemudian anak-anaknya tidak ada satupun yang tidak ikut terlibat. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Semoga amal ibadah beliau menjadi jariah di sisi Allah SWT. Jemaah sekalian berbahagia, ini ada Ibu Alu tuh di depan ya. Ibu Alu ini adalah jurnalis atau wartawan yang ikut bersama dengan kita. Beliau lah yang melaporkan setiap saat, detik demi detik pergerakan kita semuanya. Sehingga tidak ada yang tidak terekam. Kemudian di sebelahnya Bu Alu ada Ibu Asdos, ya. Bu Meli Sri Gumati. Ya, saya kira tidak ada yang tidak kenal beliau karena berasal di tempat yang paling tinggi di dunia, yaitu Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Dan di sebelahnya itu ada Ibu Ayu Munawara, juga adalah host kita. Terima kasih berbahagia, jadi inilah sekedar informasi tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita masuk ke screen untuk memulai tadarus dan tadabur kita. Dan banyak lagi Pak sekalian yang kelihatan tadi itu, karena ada juga yang sedang mempersiapkan makan malam ya. Karena kata jemaah kalau tidak makan malam nanti lapar, jadi disiapin. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita masuk ke screen dan kita meneruskan tadarus dan tadabur kita. Ustadz kita yang hadir pada malam hari ini siapa nih? Ustadz Wahyudin belum kelihatan ya. Jadi Ustadz Wahyudin belum kelihatan. Maka mari kita Bapak Ibu sekalian masuk ke screen untuk membaca surat Al-Baqarah. Malam ini adalah ayat 236 ya. Sampai 240 ya. 236 sampai 240. Bapak Ibu yang ingin membuka mushafnya atau Al-Qur'annya sendiri, silakan buka surat yang kedua, ayatnya 236 sampai 240. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen dan membaca Al-Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ما لم تمسوهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an yatamassuhun qad faradatum lahunna faridatan fanisfu ma faradatum illa ayyakuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa antahu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم فاذكروا الله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما فعلنا في أنفسهن من معروف
Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Rasulillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, suaranya hilang. ya mohon maaf Bapak sekalian, ternyata tadi hostnya mematikan semuanya. Jadi saya termasuk ikut mati. Sekarang sudah hidup kembali. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran adalah ayat yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita membaca ayat ini sama dengan mengucapkan huruf demi huruf, kata demi kata, harakat demi harakat yang telah juga diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian kita berharap mendapatkan keberkahan, barokah dari mereka, dari semuanya. Semoga kehidupan kita juga selalu terberkahi dalam kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Jadi Al-Baqarah artinya sapi betina. Ayat ini atau surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 240, berarti kita tinggal 46 ayat lagi. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke kelanjutan ayat, di mana pada pertemuan selanjutnya kita sudah sampai di ayat 235. Mari kita review 235. Di 235 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima arradatum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Jadi Allah SWT mengatakan tidak ada dosa bagi kalian untuk memiliki keinginan kepada wanita tadi yang telah ditinggal oleh suaminya, dan kita sudah bahas sebelumnya, masa menunggunya adalah arba'at asyhur wa asyra. Jadi 4 bulan ditambah 10 hari. Dan selama itu kalau ada pihak laki-laki yang ingin menikahinya, sudah bisa memiliki keinginan dalam hatinya, tetapi Allah mengatakan tidak boleh melamarnya. Allah mengatakan, alimallahu annakum satazkurunahun walakin, akan tetapi la tu'iduhunna sirran, kamu tidak boleh melamarnya, membuat janji pernikahan bahkan dengan sir sekalipun, illa antaqulu qaulan ma'rufa, kecuali bisa berkomunikasi dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik maksudnya. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha kitab. Wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan pernah melakukan pernikahan hatta yablugha kitab, sampai mencapai masa
yang telah ditentukan, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang baru ditinggalkan oleh suaminya pun tidak boleh sama sekali dinikahi atau dipikirkan untuk dinikahi, apalagi yang mereka sudah bersuami. Maka inilah batasan-batasan yang sangat tegas daripada agama kita, sehingga kemudian membuat kehidupan sosial menjadi tertata dengan baik. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu. Dan ketahuilah sungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang ada, maka berhati-hatilah, peliharalah jiwa kalian itu. Wa'lamu annallaha ghafurur halim. Tapi kalau sudah terlanjur di masa-masa yang lalu, maka Allah mengatakan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah berkaitan dengan lagi-lagi masih talak atau perceraian dan apa yang disebut dengan mut'ah. Mut'ah di sini adalah hadiah. Jadi ketika terjadi proses perceraian, pihak laki-laki dianjurkan untuk memberikan hadiah, gift kepada istri yang diceraikannya. Kenapa kira-kira kok ada gift sudah bercerai tapi masih memberikan hadiah? Jadi kata-kata mataan di sini adalah artinya nanti yang menyenangkan hatinya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena Al-Quran itu konsisten dari atas bahwa kalau ingin mempertahankan pernikahan harus dengan ma'ruf, tidak boleh mempertahankan pernikahan tapi sebetulnya niatnya tidak ingin rukun lagi dengan istrinya. Atau kalau sekali memilih untuk berpisah, berpisahlah juga dengan cara yang baik. Nah, salah satu bukti perpisahan dengan cara yang baik adalah memberikan hadiah yang disebut dengan mataan atau kamut'ah di dalam ayat berikut ini. Allah berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wa matti'uhun alal musi'i qadaruh wa alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf, ya, haqqan alal muhsinin. Allah mengatakan la junaha, tidak ada dosa, alaikum bagi kalian, in talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri kalian, malam tamassuhunna, yaitu wanita yang belum disentuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah menariknya Al-Quran. Pernah kita sampaikan, mungkin Bapak Ibu yang ikut dari lama, sudah lama masih ingat, bahwa sekecil apapun kemungkinan, selangkah apapun kejadian, maka Al-Quran pasti membahasnya. Karena kalau tidak membahasnya, ya berarti Al-Quran tidak lengkap. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Apa arti yang sempurna? Semua yang memiliki potensi kemungkinan untuk melahirkan perselisihan ataukah kesalahpahaman, itu harus dibahas dalam Al-Quran. Karena tujuan agama-agama samawi datang, tujuan nabi-nabi Allah datang adalah mengembalikan kembali manusia kepada asalnya sebagai satu. Di surat Al-Baqarah 213, kita sudah lewati, Allah mengatakan, kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu hakikatnya satu. Faba'atsallahu nabiyyin. Lalu kemudian Nabi dibangkitkan kembali ataukah bisa diutus, tentu tujuannya adalah untuk mengembalikan kita bersaudara. Bahwa kemudian kita sekarang mungkin berbeda-beda posturnya, warna kulitnya, ya karena kita telah melewati waktu ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Sudah terjadi namanya mutasi genetik, sehingga kemudian ada yang berwarna coklat, berwarna gelap, berwarna cerah, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang wajar saja. Dengan demikian, tapi hakikatnya manusia itu adalah satu. Maka nabi-nabi datang untuk menyatukan manusia, maka semua potensi atau celah yang mungkin terjadi kesalahpahaman yang kemudian melahirkan keretakan hubungan antar sesama, itu Al-Quran harus membahasnya supaya solusinya menjadi indah. Nah, di sini dikatakan, ini ayat baru, la junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian,
intallaqtumun nisa, jika kalian menceraikan wanita sementara kalian belum menyentuhnya, mencampurinya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kasus ini kan pasti sangat langka, ya, sangat-sangat langka terjadi. Artinya tak pernah kita bayangkan ada orang menikah terus pisah lagi, ya. Kan artinya belum pernah melewati malam-malam pertamanya, pisah lagi. Tetapi tetap kemungkinan itu ada. Jadi artinya walaupun sangat-sangat langka, sangat-sangat jarang, artinya kemungkinannya sangat kecil, tapi tetap ada kemungkinan. Ya. Dan karena ada kemungkinan, tentu kita bertanya, kalau itu terjadi gimana? Gitu. Maka Al-Quran harus membahasnya. Ya. Jadi Al-Quran harus membahasnya dengan saksama. Ya. Jadi bisa saja ada orang yang kemudian misalnya menikah, lalu kemudian belum menyentuh, belum mencampur istrinya atau pasangannya, lalu kemudian berpisah. Apalagi dunia teknologi sekarang memungkinkan terjadi pernikahan antar negara, antar bangsa. Ya, calon suaminya ada di Amerika yang jauh di sana, sementara calon istrinya ada di Afrika Selatan sana. Kemudian mereka menikah melalui Zoom misalnya. Kan bisa saja. Ya. Lalu karena berjauhan tentu belum bisa tidur bersama-sama. Nah, tiba-tiba dalam masa itu ada sesuatu hal yang terjadi, tiba-tiba terjadi perceraian. Nah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang ini? Maka kemudian Al-Quran membicarakannya dengan sangat indah. Allah mengatakan tentang istri yang kalian telah nikahi, tapi belum kalian mencampurinya, au tafridu lahunna faridatan, ya, atau kamu telah menentukan padanya, atau belum menentukan padanya. Faridah itu adalah mahar. Kata-kata mahar itu, ataukah kalau di Indonesia namanya mahar, kalau di Malaysia, Singapura, mahar juga ya. Mahar juga ya. Jadi mahar itu kalau nama lainnya adalah mas kawin. Mahar, mas kawin. Maka berdasarkan ayat ini jemaah sekalian berbahagia, mahar atau mas kawin oleh Al-Quran disebut dengan faridah. Faridah itu artinya fardu, wajib. Ya. Jadi mas kawin yang telah ditentukan itu wajib ditunaikan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di tempat lain disebut dengan nihlah. Nihlah itu di surat An-Nisa, nanti kita lihat mas kawin atau mahar itu nama lainnya nihlah. Kenapa disebut nihlah? Karena nihlah itu satu asal kata dengan nahal, madu. Ya. Jadi artinya bahwa mas kawin itu adalah seperti lebah, seperti madu maksudnya, bukan lebahnya, madunya, yaitu memberikan memberikan semacam penyempurna. Karena madu dalam Al-Quran itu disebut sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penghibur, sebagai bukti cinta dan kasih sayang. Seperti madu persis, ya, menyembuhkan, manis, indah, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, tapi di sini menggunakan kata faridatan, jadi kita gabungkan keduanya, bahwa status mahar itu adalah seperti madu, tetapi adalah merupakan kewajiban bagi yang telah menyatakan pernikahannya. Wa matti'uhunna, jadi apabila terjadi perceraian, ya, sudah terjadi perceraian, lalu kemudian belum menyentuhnya atau belum menentukan maharnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa persoalan mahar walaupun itu fardu dalam Al-Quran, itu menjadi sesuatu yang tidak perlu menghambat pernikahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan lagi berdasarkan ayat ini, bahwa mahar atau mas kawin itu wajib, disebut di sini faridah. Faridah itu artinya fardu, tetapi tidak perlu menghambat pernikahan. Artinya tidak perlu sebetulnya ada pernikahan tidak jadi hanya gara-gara mahar atau mas kawin. Yang boleh terjadi ya kalau tidak saling menginginkan, tidak menyukai, tidak redho. Karena pernikahan itu kan dasarnya redho kedua belah pihak. Kita menyampaikan ini karena di beberapa wilayah di dunia ini, termasuk kita di Asia Tenggara, ada budaya, ada kultur tertentu, sering sekali tidak terjadi pernikahan karena mahar yang tinggi. Di kampung halaman kami di Sulawesi Selatan, itu sering sekali tidak terjadi pernikahan gara-gara masalah ini. Walaupun bukan mahar sebetulnya, tapi namanya uang belanja. Ya, bayangkan kalau di Sulawesi Selatan, kampungnya Pak Rum, Bapak sekalian, ya, kampungnya juga Ibu Erna Sehudin, itu
Kalau orang laki-laki melamar seorang perempuan, apalagi kalau laki-lakinya sarjana, berpendidikan, itu biasanya dipasang uang belanjanya tinggi sampai ada ratusan juta, bahkan ada 500 juta. Nah, kalau tidak mampu akhirnya tidak terjadi pernikahan hanya gara-gara seperti ini. Ya, jadi artinya apa Mas sekalian? Dua hati yang harusnya saling mencintai, saling menginginkan, saling meridhoi, menjadi terputus begitu saja. Lalu kemudian hanya karena sesuatu yang bukan syariat sebetulnya. Uang belanja ini bukan syariat. Uang belanja kan buat dipakai itu, berpesta-pesta. Ya. Artinya dalam pandangan agama kita itu tanpa pesta pun sah pernikahan. Karena pernikahan itu kan sederhana sebetulnya. Ada pasangan laki-laki perempuan, ya kecuali kalau tidak ada pasangannya kan repot juga. Ada pasangan laki dan perempuan. Yang kedua adalah ada akad, ya ada akad ijab kabul, ya kan begitu. Lalu kemudian ada mahar. Seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti ini ya kan sudah terjadi, sudah sah pernikahan. Persoalan bikin namanya pesta, mengundang keluarga besar, itu bukan kewajiban. Itu namanya budaya yang tidak terlarang, artinya boleh-boleh saja, bagus saja, karena mengumpulkan keluarga besar itu bagus. Tetapi menjadi bermasalah kalau itu yang menyebabkan syariat tidak jalan, ini tidak boleh. Jadi bahwa dalam syariat itu budaya kultur diakomodasi, tetapi tidak boleh syariat tidak jalan karena kultur. Artinya bahwa kultur tidak boleh menjadi penghalang syariat. Tapi syariat sebaiknya bisa mengakomodasi kultur. Selama kultur itu tidak bertentangan secara syariat. Maka dikatakan di sini menjadi penghalang pernikahan. Karena ada kata-kata belum menentukan mahar. Coba kita lihat. Ya, au tafridu lahunna faridatan, atau menentukan mahar. Artinya mahar itu bisa terjadi pernikahan ketika mahar masih dirundingkan sebetulnya atau masih dibicarakan. Ya, kenapa? Karena pasti harus bayar mahar. Cuma berapa? Ya nantilah diputuskan, kira-kira gitulah. Pernikahan bisa terjadi berdasarkan ayat ini. Nah, kalau terjadi perceraian sementara belum menyentuh dan belum menentukan maharnya, maka di sini disebutkan sebagai orang beriman, nanti di bawah ada al-muhsinin, adalah sebaiknya tetap memberikan mut'ah namanya. Ingat kata-kata mut'ah di sini adalah apa ya? Kalau bahasa Melayunya mungkin sagu hati ya, apa namanya itu? Membuat semacam gift ya, kalau bahasa Inggrisnya memberikan hadiah. Ya, 5 tahun itu memberikan hadiah. Nah, dan hadiah ini cuma sebaiknya sesuai dengan kemampuan. Ya, artinya bahwa kalau dia mampu, ya banyak juga. Kalau tidak mampu, ya sedikit juga. Ayatnya mengatakan alal musi'i qadaruhu walal muqtiri qadaruhu. Bagi mereka yang berkemampuan, lapang rezekinya, ya sesuai dengan kelapangan rezekinya. Tapi sebaliknya walal muqtiri, bagi mereka yang sempit, qadaruhu, sesuai dengan juga kemampuannya. Jadi inilah indahnya Al-Quran, Pak Ustaz berbahagia. Menyebutkan kata matiuhunna, berikanlah hadiah kepada istri yang tadi diceraikan padahal belum dicampur itu, walaupun tadi bahkan maharnya belum ditentukan, tetapi sudah wajib, sudah sebaiknya memberikan hadiah kepadanya kalau terjadi perceraian. Ya. Apa sebabnya? Ya sebagai bukti bahwa pertemuan itu adalah bil ma'ruf dan perpisahan pun juga dengan ma'ruf. Bukti ma'rufnya adalah dengan memberikan mut'ah tadi ataukah hadiah yang menyenangkan hatinya. Dan berdasarkan ayat ini, Al-Quran itu mengatakan manusia tidak boleh memanipulasi kemampuannya. Apa sebabnya? Allah itu selalu melihat kita. Ia mampu memberikan banyak, yang tidak mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Mataan bil ma'ruf, nah ini dia. Diulangi lagi mataan sebagai sesuatu mataan. Jadi kata-kata ya matiuhunna ini adalah kata kerja perintah, dan di sini adalah isimnya mataan sebagai hadiah, sebagai penyenang hati, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi lagi-lagi disebutkan dengan cara yang ma'ruf, ya. Supaya apa? Supaya pernikahannya sudah terjadi, lalu kemudian berpisah. Nah, dikatakan di situ sebaiknya memberikan mataan. Hakkan alal muhsinin. Hakkan alal muhsinin. Sebagai ketentuan. Hakkan itu kalau diterjemahkan secara harfiah mungkin hak, tapi sebetulnya itu kewajiban.
Jadi kira-kira gini nih, sebagai hak bagi pada wanita, tetapi sekaligus kewajiban bagi laki-laki yang menceraikan tadi istrinya. Hakkan di situ artinya lebih kepada kewajiban, ya. Ketentuan di terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata kewajiban. Kalau di terjemahan kata per kata menggunakan kata ketentuan, di terjemahan yang panjang kata kewajiban. Jadi mata ambil ma'ruf hak adalah muslim. Jadi artinya ketika nanti terjadi perceraian talak ya biasa-biasa saja. Artinya bahwa ya seperti tidak terjadi apa-apa. Yang sampai seperti terjadi di tempat lain sampai melahirkan ada tindak kriminalitas, pembunuhan dan sebagainya, tidak boleh dalam agama seperti ini. Karena tadi dikatakan justru syariat datang untuk men-solve problem-problem yang menyebabkan terjadinya perpisahan di antara umat manusia seperti itu. Supaya manusia itu tetap bersatu. Ya. Itu adalah 236. Sekarang kita masuk ke 237. Jadi masih berbicara tentang pernikahan. Angka setengah ini berbicara tentang harta yang ditinggalkan. Wa in talaktumuhunna. Wa in talaktumuhunna. Dan apabila kalian telah menceraikan mereka, ya. Wa in talaktumuhunna. Apabila kalian telah menceraikan mereka sebelum antamasuhunna, dua kasus. Ayat 236 tadinya menceraikan mereka, mentalak mereka sebelum mencampurinya, tetapi belum menentukan maharnya. Di ayat ini mentalak atau menceraikan mereka, tetapi dan belum mencampurinya, tapi telah menentukan wa qad faradutum lahunna faridatan. Nah, adanya dua kemungkinan ini kan menunjukkan tadi kita simpulkan secara syariat bahwa pernikahan tetap boleh terjadi tanpa dihambat oleh jumlah mahar, ya. Jadi jumlah mahar tidak perlu menjadi penghambat di sini. Karena buktinya bisa terjadi pernikahan belum jelas maharnya berapa sekarang ini. Cuma wajib ada tetapi jumlahnya tidak mengikat seperti itu. Artinya jumlah tidak mengikat tidak boleh menjadi penyebab tidak terjadinya pernikahan hanya karena mahar. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Nah, jadi Al-Quran mengatakan wa qad faradtum lahunna faridatan, dan kamu telah menentukan maharnya. Faridah di sini mahar tadi. Ya. Sama tadi di ayat sebelumnya faridah juga artinya fardu. Fanisfu ma faradtum, maka setengah ma faradtum. Artinya belum berpisah menceraikan istri sementara belum disentuh. Ya apa terjadi campuran, maka kemudian ya nisfu, lalu kemudian terjadi perceraian karena dan tapi belum bersatu, maka kemudian yang ditentukan itu adalah setengahnya. Ya, jadi setengahnya saja. Jadi kalau misalnya menentukan satu ya setengahnya, menentukan dua ya satu. Ada setengahnya. Fanisfu ma faradtum, setengah dari yang kalian telah tentukan itu ya. Jadi setengah dari yang kalian tentukan. Nah, tetapi ada kata-kata yang menarik Bapak Ibu sekalian. Coba lihat Al-Quran kita di sini. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Jadi menentukan setengahnya. Kecuali ada kecualinya di sini. Kecuali ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali kalau kemudian yang bersangkutan memaafkan, ya, maksud yang bersangkutan yang menceraikan atau yang diceraikan memaafkan. Nah, apa maksudnya nih Pak Bos sekalian? Ya. Yang menceraikan memaafkan atau yang diceraikan memaafkan. Artinya Pak, yang menceraikan memaafkan artinya memberikan total. Ya, itu namanya. Sebenarnya kan berdasarkan syariat boleh dipotong tadi setengahnya. Ya, tadi menentukan 100.000. Ya. 100.000 rupiah bukan 100.000 ringgit. Kalau ringgit banyak. 1.000 rupiah. Lalu kemudian berikan misalnya berdasarkan syariat itu kan wajib setengahnya 50.000. Tapi kalau memberikan 100.000 itu lebih bagus. Tidak ada masalah.
Lalu kemudian di pihak perempuan juga kalau dia mau memaafkan gimana? Ya tidak usah sama sekali, bisa juga. Nah, coba dilihat indahnya Islam kita. Jadi pihak laki-laki tadi bisa memberikan semuanya, pihak perempuan bisa menolak semua. Ya, kita tidak pantangan kira-kira gitulah. Jadi kata-kata bila kata-kata itu maksudnya yang dia masukkan pernikahan itu tak fuad dan atakan ini kata yang sangat indah Pak. Cobalah Bapak perhatikan dari sini. Suaranya hilang ya? Ini baru dinyalain Pak Bos kalinya. Kita numpang lain ini jadi agak ya infonya jauh. Jadi Bapak sekalian mohon maaf tadi keluar, jadi kita sekarang masuk lagi dan kita share screen lagi ya. Sebelum kita masuk ke screen, kita perlihatkan ini jumlah peserta sudah bertambah Bapak sekalian ini ya. Ini Pak Haji Ahmad Tropedo, sahibnya Pak Burhan, Ci Burhan, suaminya Bu Di Siti. mana? Ya, kenapa? Di Malaysia. Di rumahnya Bu Andri. Terima kasih kepada Bu Andri lagi ya. Terima kasih Bu Andri, Andriantias Gani. Nah, kita masuk ya. Ini sudah banyak di peserta sudah lengkap nih ya. Lengkap dengan putrinya Pak Ahmad Tropedo. Najib Askar bahagia, mari kita masuk lagi. Jadi Bapak sekalian kita perhatikan tadi ya, bahwa ketika misalnya terjadi perceraian sementara belum mencampuri, maka kemudian dan sudah menentukan mahar, maka ya kewajiban syarat setengah. Tetapi ada kata-kata illa ayyafuna au yafu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Ya, kecuali kalau dia memaafkan atau pihak perempuan memaafkan. Dan kita sudah terangkan tadi apa yang sudah memaafkan, yaitu pihak laki-laki memberikan semuanya walaupun kewajibannya cuma setengahnya, atau sebaliknya si pihak perempuan tidak menerima sama sekali. Bukan tidak mau karena keberatan, ya berlapang dada untuk tidak menerimanya. Artinya ikhlas. Karena kata-kata yafu itu kesamaan dengan berinfak sebetulnya. Dan jemaah sekalian bahagia, Allah mengatakan ini kata-kata yang sangat indah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi harusnya kita berlomba-lomba menjadi pemaaf. Ya, itu kata-kata ini. Karena dengan menjadi pemaaf, itulah tanda sifat yang paling dekat kepada takwa. Kalau paling dekat, itulah cara tanda yang paling dekat kepada takwa. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran, kita disuruh berlomba-lomba berbuat baik. Kalau dalam karakter yang buruk kan justru kita disuruh berlomba-lomba untuk melanggar kewajiban kita. Kalau di sini kita disuruh berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Karena ada kata-kata wantafu akrabulit taqwa. Ya. Baru kemudian Allah mengatakan di sini. Kita lihat di surat Al-Ankabut dulu. Ya, Al-Ankabut. Allah ya kita pindah dulu ke surat Al-Ankabut, saya bacakan. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, kenapa kita bawa ke sini sekalian? Karena di sini ada kata muhsinin, sementara di sini nanti juga ada kata muhsinin. Ya. Lihat berikutnya aja Mas kalian ini. Ya.
Nanti ayat berikutnya ada kata-kata muhsin di sini. Ya, kita lihat dulu. Ya, ini dia. Ini sorry, kelewatan tadi ya di ayat pertama tadi. Ya. Jadi jemaah sekalian ada kata-kata ini dia, muhsin ya. Jadi di sini kita lihat ada kata muhsin tadi. Ini adalah kata-kata muhsin. Kewajiban tadi memberikan hadiah pertama. Hadiah sama tadi dengan mahar yang dibayar penuh. Padahal seharusnya mungkin hanya setengahnya secara syariat. Nah jemaah sekalian, kalau dia orang muhsin, dia selalu memilih yang terbaik. Orang muhsin itu berimplikasi dengan kata-kata takwa. Dan memaafkan tadi adalah yang paling dekat kepada takwa. Nah, Allah mengatakan kita semuanya berlomba-lomba melakukan yang terbaik berdasarkan ayat ini. Allah mengatakan walladzina jahadu, dan orang yang bersungguh-sungguh, jahat itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum. Pasti akan kami tunjukkan mereka, menggait mereka subulana untuk menempuh jalan untuk sampai kepada kami. Baru ditutup dengan kata-kata wa innallaha lama al-muhsinin. Sungguhnya Allah benar-benar bersama dengan al-muhsinin, orang berbuat baik. Wa innallaha lama al-muhsinin. Sungguhnya Allah bersama-sama dengan orang muhsin. Ya. Kemudian berikutnya lagi surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf mengatakan khuzil afwa. Ini surat Al-A'raf ayat 199 Bapak Ibu sekalian. Kan tadi di ayat ini dikatakan bahwa memaafkan itu kan yang terbaik. Ya, di sini dikatakan tadi di ayat ya berikutnya kita lihat ini. Ayat ini. Allah mengatakan wa in ta'fu aqrabu lit-taqwa. Jika kamu maafkan, itulah yang paling dekat kepada takwa. Jadi ulangi lagi, wa an ta'fu, dan apabila kalian memaafkan, dekat kepada takwa. Nah, apa kata Allah di dalam ayat ini? Coba lihat surat Al-A'raf ayatnya 199. Allah berfirman, khuzil afwa, dan orang yang suka memaafkan. Khuzil afwa, ambillah sifat al-afwa, pemaaf. Dikata khuz, ambillah, jadilah al-afwa, orang yang suka memaafkan. Dan maaf, ayat ini ma'ruf tapi bil urfi. Ulama tafsir mengatakan kata-kata al-urf ini artinya dengan cara sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Jadi kan yang namanya memaafkan bisa budayanya berbeda-beda. Ya. Jadi kata-kata bil urf itu adalah sesuai dengan kebajikan-kebajikan kultural, sesuai dengan kebajikan-kebajikan wilayahnya masing-masing. Ya. Kan cara memaafkan di semua tempat itu kan berbeda-beda. Intinya memaafkan, tapi caranya berbeda-beda. Jadi Allah mengatakan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin, dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahilin, perbuatan bodoh. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Memaafkan itu adalah bukan perbuatan jahiliyah. Kemudian surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin, dan jannah sorga, arduha, yang luasnya as-samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat, yang dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Tadi ingat kata-kata aqrabul taqwa. Siapakah orang bertakwa itu? Coba kita lihat ayat berikutnya. Orang bertakwa itu ialah alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, membelanjakan, menafkahkan, mengorbankan sebagian hartanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang ataupun susah. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaid, yaitu mampu mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, wal afina, ini memaafkan. Wal afina aninas, memaafkan manusia. Nah, jadi ini ciri-ciri orang bertakwa tadinya. Karena tadi ada kata-kata wa'iddat lil muttaqin alladzina. Salah satu cirinya adalah al-afina aninnas. Tadi di ayat sebelumnya khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf, kalau di sini adalah
wal afina 'anil nas. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini disebutkan. Dan di bawahnya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang muhsin. Ya, sama tadi di ayat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran di mana-mana, hakikatnya sama Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin terjadi kontradiksi, pertentangan. Yang terjadi adalah saling menjelaskan. Sehingga perspektif kita, pemahaman kita semakin luas dan dalam. Seperti itu. Sekarang kita teruskan tadi. Jadi Allah mengatakan wa antafu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan, maka itulah sifat yang paling dekat kepada takwa. Wala tansaul fadla bainakum. Perhatikan ayat ini Bapak sekalian, karena ini ayat harus kita renungkan, tadabburi. Jadi wala tansau, jangan lupakan al-fadla, kemuliaan bainakum di antara kalian. Apa maksudnya ini? Artinya dalam membangun hubungan sesama manusia, dalam membangun komunikasi, interaksi di antara kita sama manusia, jangan pernah melupakan kemuliaan orang lain. Artinya jangan pernah membuat perkataan, sikap, tindakan yang menyebabkan orang lain terhinakan. Jangan menghina orang lain. Dan jangan juga menghinakan orang lain. Jangan menyebabkan orang lain terhina, dan jangan juga menghinakan orang lain. Kata-katanya latan, so jangan lupakan al-fadlah, kemuliaan. Ingat kata-kata fadlah itu kemuliaan. Jadi kalau kita memuliakan orang, kita dahulukan fadal, kamu gitu bahasa Arabnya. Fadal. Kalau kita muliakan, mungkin dia lebih tua dari kita kah, atau mungkin lebih pantas dari kita kah, atau lebih utama dari kita kah, kita katakan tafadhal. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, atau caranya kita merendah, ya. Caranya kita merendah sehingga kita mengatakan tafadhal. Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan melupakan al-fadla, kemuliaan, karunia bainakum di antara kalian. Apa sebabnya? Walaupun kelihatannya kita cuma berdua, bertiga, berempat, berlima, atau sesama manusia saja, tetapi Allah tidak bersama dengan kita. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah terhadap apapun yang kalian kerjakan, basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna adalah basir. Jadi Allah tidak pernah tidak menyaksikan kita semuanya. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian serba, coba kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran seperti ini, itu kan indah sekali sebetulnya. Ingat jemaah sekalian, tidak ada satu perkara yang paling ekstrim dalam agama itu kecuali perceraian. Ya, karena kan dua hati yang tadinya bersatu, saling mencintai, kemudian berpisah. Bahkan kemudian dua tadinya keluarga yang tersatukan, lalu kemudian seakan-akan terpisah. Ya, itu bisa terjadi hubungan-hubungan yang tegang. Tapi Allah mengatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebaikan. Ya, Allah mengatakan, jadilah pemaaf. Dan janganlah kalian melupakan kemuliaan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau kita misalnya laki-laki menceraikan istrinya, janganlah memberikan kesan bahwa perceraian itu adalah menghinakan atau merendahkan istrinya. Bukan. Sebaliknya. Kalau bukan itu berarti dia tidak bertakwa, dan itu menunjukkan tidak memiliki tanda keberagamaan. Ya. Karena jelas Allah mengatakan wala tansau al-fadla bainakum. Janganlah engkau melupakan kemuliaan karunia. Kemudian kita bicara sekarang tentang salat. Bapak Ibu sekalian, karena kita akan bicara tentang salat, dan di antara umat Islam ini, ya salat bicara tentang umat Islam, bukan orang di luar Islam. Yang macam cara, kata berbagai macam cara di sini bukan berarti bahwa ada salatnya zuhur rakaat, bukan. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut, seperti itu ya. Jadi kata berbeda seperti itu maksudnya. Jadi sebetulnya bukan berbeda ya. Ada yang tambah yaitu kunut, ada yang tidak tambah kunut, ya kira-kira gitu. Perbedaannya bukan kontradiksi. Ada yang menambah kunut, ada yang tidak menambah kunut, seperti itu. Ada yang salatnya setelah salat zuhur langsung salat asar, ada juga salat zuhurnya dulu, terus kemudian nanti 2-3 jam kemudian baru salat asar. Itu ya salat maghrib dan isya, kamu gitu. Ya. Ada orang yang salat maghribnya duluan, baru kemudian 1,5 jam kemudian
baru salat isya. Nah, katakan bedanya di situ. Bukan berarti bahwa rakaatnya berbeda, rukun-rukunnya berbeda, bukan ya. Artinya siapapun yang salat pasti dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Tidak ada orang salat dimulai dengan salam ditutup dengan, tapi selalu kalau salat itu pasti dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Nah, yang berbahagia, yang menarik ini sebelum kita masuk, di antara ayat-ayat yang berbicara tentang perceraian, tiba-tiba muncul ayat tentang salat. Ini yang menarik. Karena nanti setelah ayat ini 238 balik lagi pada ayat perceraian lagi, talak lagi. Ya. Jadi 238 dan kalau tidak salah 238 atau 9 ini adalah salat dulu, habis itu balik lagi ke sana. Nah, kan ini sebetulnya caranya Tuhan untuk mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa sebetulnya kalau orang semua dengan rumah tangganya berpegang teguh kepada salat yang benar, atau yang benar di sini misalnya berusaha tepat waktu misalnya, dan seterusnya, itu pasti akan bisa menjadi perekat dalam rumah tangga itu. Salat itu bisa menjadi pengundang datangnya rahmat Allah. Salat itu bisa bahkan mendatangkan juga rezeki bagi yang bersangkutan. Ya. Karena siapa yang memelihara salatnya, Allah akan memeliharanya. Ya. Karena apa bukti yang kita pelihara Allah kalau tidak memelihara salat kita? Coba Bapak sekalian. Apa buktinya kita memelihara Allah kalau kita tidak memelihara salat kita? Kan hakikatnya Allah tidak butuh kita pelihara. Tapi yang namanya cinta kan menunjukkan kita harus memuliakan yang dicintai. Nah, kalau kita memuliakan yang dicintai kan tentu melaksanakan perintahnya dan dia memuliakan salat. Maka cara memuliakan dia atau cara kita memelihara dia adalah namanya memuliakan itu kan memelihara. Seperti itu. Memelihara salat kita, kemudian Allah akan ikut. Cara kita bukan berarti tetapi apa, jadi selalu ada pelajaran yang berharga. Mengandung pelajaran sangat besar itu enggak. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ya tadi kita terpental lagi. Mari kita masuk ke ini lagi. Perhatikan ayat ini baik-baik karena ini pendek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh dikatakan 7 saja kelompok kata, tetapi ini dalam sekali dan banyak pengetahuan kita ambil dari sini. Coba kita lihat, hafizu, peliharalah, hafal. Ya. Orang yang menghafal itu kan memelihara ingatan. Hafizu, jagalah, peliharalah. Apa yang dipelihara? Alas salawat. Coba kita lihat. Peliharalah salatnya. Jadi Allah katakan hafizu alas salawat. Pelihara salat kalian. Jadi usahakanlah menjaga salat-salat kalian. Kata salawat ini Pak Bu sekalian dua macam di sini. Bentuk jamak di sini. Salawat itu kan bentuk jamak dari salat. Jadi yang pertama adalah hafizu alas salawat. Dan bisa juga ayat ini dipakai untuk mengatakan peliharalah salawat kalian. Kok kenapa bisa? Karena memang yang namanya salat ya salawat. Tidak sah salat kalau tidak ada salawatnya. Ingat ya Mas sekalian, kalau kita bertanya mana yang lebih tinggi nilainya, salat atau salawat? Banyak yang bingung menjawabnya. Kalau kita katakan selawat, takut pada yang mengatakan bahwa salat itu tiangnya agama, kan begitu. Oh, ini Pak Ustadz pasti sesat nih. Masa selawat lebih tinggi daripada salat? Tapi coba kita membangun logika. Ya. Coba kita membangun logika kita ini. Artinya masing-masing nanti bisa menyimpulkan. Bisakah selawat
bisakah salat tanpa selawat? Jawabannya tidak bisa kan? Bisakah selawat tanpa salat? Bisa. Kalau kita selawat, karena selawat bisa tanpa salat, tetapi salat tidak bisa tanpa selawat. Coba kita lihat. Jadi ketika dikatakan hafiz ala salawat, bisa bermakna peliharalah salatnya, tapi bisa juga bermakna pelihara selawatnya. Artinya sering-seringlah berselawat. Ya, maksudnya begitu. Dan ini dikombinasikan dengan surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja tak henti-henti berselawat kepada Nabi karena menggunakan fi'il mudhari yusalluna 'alan nabi. Maka kemudian diminta, wahai orang beriman berselawatlah kepada Nabi. Ya, jadi artinya kalau salat itu kan ada waktunya tuh. Salat zuhur tidak bisa dilakukan pada jam 10 pagi. Harus jam 12 lewat. Kalau di sini jam 1. Ya, kalau di Malaysia dan Singapura mungkin jam 1. Nah, tidak boleh jam 7, jam 8, salat zuhur jam 7. Ya. Harus ada waktunya. Tetapi kalau selawat, anytime. Iya, dimanapun juga. Bahkan tidak beruntung sekali bisa selawat. Kalau salat tidak bisa kalau. Jadi Allah memberikan salawat itu sebetulnya karena Allah mencintai kita. Bayangkan kalau hanya melalui salat saja kita bisa menjumpai Dia. Kita harus wudhu dulu. Harus nunggu waktu salat. Tapi dengan selawat dimanapun, dalam keadaan kita nyopir, dalam keadaan kita belum berwudhu, bahkan ibu-ibu yang belum mandi sekalipun juga bisa selawat. Luar biasa. Jadi artinya apa? Selawat inilah mengikat secara permanen jiwa seorang hamba dengan roh itu. Karena setiap saat bisa diucapkan. Jadi kita kembali ke sini. Kata-kata hafizu, peliharalah, bisa bermakna selawat, bisa bermakna salat. Dua-duanya bisa pakai. Kalau kemudian para ahli tafsir lebih kepada salat, ya tidak apa-apa juga, karena memang salat penting. As-salatu imadu din atau as-salatu amududdin. Jadi hafizu ala salawat, peliharalah salat 5 waktu kalian. Bisa seperti itu. Perhatikannya sekalian, peliharalah salat 5 waktu kalian. Apa namanya pelihara salat 5 waktu kalian? Salatlah ketika waktunya sudah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin perlambat bahasa saya supaya kita semuanya memiliki pemahaman yang sama. Hafizu ala salawat, pelihara salat kalian artinya apa? Salatlah ketika waktunya sudah masuk. Ulangi lagi, salatlah ketika waktunya sudah masuk. Karena kalau waktunya sudah masuk belum salat kan tidak melihara namanya. Contohnya gini nih. Peliharalah, jagailah anak kecilnya, anak balitanya. Apa artinya dijaga anak balita kita? Begitu masuk pada zone wilayah yang membahayakan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ambilkan, dipelihara namanya. Misalnya anak kita tiba-tiba datang ke dapur, dan di dapur itu ibu kita atau kita sedang memasak air panas, harus cepat kita ambil karena ini berbahaya. Kalau kita katakan entar, kan tidak memelihara namanya. Ya. Anak kecil kita, balita kita lari keluar jalan, baru kita entar lebih memilih baca WhatsApp dulu, kamu gitu. Carlah kamu gitu. Itu tidak melihara anak namanya. Begitu anak kita keluar keluar dari pintu dan di depan jalan, kita harus lari secepatnya untuk mengangkatnya karena berbahaya. Nah, ini disebut dengan memelihara, Pak Bu sekalian. Jadi begitu masuk pada wilayah tertentu dia harus diambil secepatnya. Ini yang disebut dengan peliharalah. Hafizu ala salawat. Sebelum kita terangkan lebih jauh lagi, ini kita teruskan dulu. Wassalatil wusta, dan salat tengah. Jemaah sekalian berbahagia, apa itu salat tengah? Ini ada yang mengatakan salat malam. Tapi yang dibicarakan di sini salat fardhu. Salat malam kan bukan fardhu ya. Salat malam itu kan tahajud itu adalah salat sunat muakkadah. Nafilah namanya kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa, ini nafilatul lak. Jadi itu adalah bukan fardhu, jadi pasti bukan salat tengah malam. Lalu salat apa itu? Salatul wusta. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah ada clue-nya di sini. Di terjemahan Indonesia, nggak tahu Iwan kita dari Malaysia dan Singapura,
Di sini ada terjemahan bahasa Al-Quran juga. Nah, kalau di sini sudah ada clue-nya nih dalam bahasa Indonesia nih. Dalam huruf asar. Wassalatil usta dan salat dalam kurung salat asar. Jadi ada clue-nya, ada apa itu? Ada sedikit isyaratnya. Ya, disebutkan asar. Apakah hanya asar saja? Nah, mari kita lihat dulu. Untuk memahami ayat ini, mari kita pergi ke surat Al-Isra. Jadi kita buka surat Al-Isra dulu Pak Bu sekalian ya. Surat 17 ya. Surat 17 ayat 78. Kita buka surat 17 ayat 78 ya. Ingat tentang waktu sholat dalam Al-Quran ada dua tempat. Satunya di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 78. Satunya lagi di dalam surat Hud ayat 114 kalau tidak salah. Surat Hud itu surat 11. Tetapi kita bahas Al-Isra saja ya, pada waktu kita sangat terbatas. Aqimis sholata. Dirikanlah salat. Itu kan perintah. Siapa yang bilang aqimis salat? Tuhan. Ingat. Ketika membaca kita ayat ini jangan bayangkan, oh ini Rusli Malik bilang. Bukan, ini Allah mengatakan. Cuma saya membacakan. Ketika mengatakan aqimis salat, dirikanlah salat, siapa mengucapkan kata-kata ini sebetulnya? Ya Allah kan kepada kita. Jadi Allah berkata kepada kita, hamba-hambaku aqimis salat, kan begitu. Dirikanlah salat. Kita bertanya, Tuhan, kapan? Kan begitu. Sama waktu berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Timbul pertanyaan, kapan? Ya Allah. Allah menjawab, ayyama ma'dudat. Beberapa hari yang ditentukan. Beberapa hari itu kapan? Berikutnya mengatakan, syahrul Ramadan. Begitu. 1 bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Alladzi unzil. Karena di bulan Ramadan itulah diturunkan. Ya. Nah, sekarang Allah mengatakan, aqimis sholata. Dirikan salat. Ya tentu kita sebagai hamba karena terikat oleh waktu, kita yang terikat waktu. Ya, ada siang, ada malam dan sebagainya. Kita tentu bertanya kapan ya Allah, kan begitu. Sama kalau kita disuruh orang tua kita nanti ke pasar ya, pasti kita tanya kapan. Ya, begitu ya. Ini aqimis salat tadi kalau salat. Tentu kita tanya kapan ya Allah. Allah mengatakan liduluki syamsi. Pertama adalah salat siang. Kapan? Mulai ketika matahari mulai tergelincir ke barat. Yang namanya duluki syamsi itu adalah ketika matahari condong sedikit ke barat. Kalau persis di atas itu namanya zawal. Waktu zawal persis di atas. Jadi kalau misalnya kita simpan bola di atas kita ini, di atas kepala kita, dan bola itu bola sepak ya, bola kaki. Dan bola itu tidak ke kiri tidak ke kanan, itu namanya zawal tuh. Ya, persis di atas ini. Ya tegak. Tapi ketika bola itu sudah mulai condong ke barat dan jatuh, nah itu namanya duluki syams. Jadi matahari ketika mulai tergelincir, sudah mulai condong ke barat. Nah, pada saat itu sudah mulai masuk waktu salat. Jadi sebelum itu tidak ada waktu salat. Antara matahari terbit dan sampai sini tidak ada waktu salat fardu ya. Tidak ada waktu salat fardu. Waktu salat fardu mulai pada saat matahari di atas kepala kita dan tergelincir sedikit, ingat tadi. Ya, tergelincir sedikit ke sini. Begitu tergelincir, begitu condong ke sini, maka masuklah waktu salat siang. Ingat, siang kan? Kemudian ila ghasaqil lail. Kemudian salat malam. Jadi ada salat fardu malam karena ayat mengatakan ghasaqil lail. Ya, kapan masuknya salat di waktu malam? Yaitu ghasaqil lail, ketika masuk gelapnya malam. Sudah mulai gelap, ya. Tidak dikatakan ghurubi syams. Ila ghurubi syams, tidak begitu. Atau ilal maghrib, tidak ada kata ilal maghrib di sini Pak Ustaz. Yang ada adalah ghasaqil lail. Ketika malam sudah mulai gelap. Jadi sudah dua. Salat siang, salat malam. Ingat, kalau saya katakan salat malam, jangan bayangkan salat tahajud ya. Karena kita bicara fardu ini. Jadi salat malam fardu. Kemudian wa Qur'an al-fajri dan fajar. Jadi 3 waktu salat. 1 adalah siang, 2 adalah malam, ketiga adalah subuh, fajar. Coba para sekalian perhatikan. Jadi berdasarkan ayat ini bukan berdasarkan kata saya, bukan berdasarkan kata mazhabnya Pak Rum atau mazhabnya Ayahanda, bukan. Bukan kata mazhabnya Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi ini kata Al-Quran
waktu kewajiban salat bagi manusia itu ada 3. Siang, malam, dan fajar. Kapan waktu masuknya siang? Jam 10 pagi. Bukan kata Tuhan. Ketika matahari sedang mulai tergelincir. Kapan waktunya waktu masuk malam? Ketika mulai agak gelap. Gitu. Bukan pada saat matahari terbenam. Ingat, beda. Jelas sekali ayatnya di sini. Ya. Nah, coba perhatikannya sekalian. Sisi malam, fajar. Kita sebut fajar. Nah, pertanyaan, berapakah total jumlah kewajiban salat dalam satu hari? 5. Waktunya 3, tetapi kewajibannya 5. Ulangi lagi, Pak. Jangan salah paham. Jangan nanti menuduh Pak Ahmad Tropedo. Wah, itu Pak Haji Ahmad itu setelah rajin berkebun, salat itu cuma 3 kali. Enggak. Salatnya tetap 5, cuma waktunya 3. Iya, 3 waktu, ingat ini. Ingat, jangan katakan 3 salat, 3 waktu kita bicara. Bedakan waktunya dan jenis salatnya, 2 hal yang berbeda. Waktu salatnya 3, yaitu siang, malam, dan fajar. 3. Dan ditentukan waktunya. Siang mulai masuk setelah mulai tergelincir, condong. Malam masuk setelah mulai agak gelap, kan gasakil laili. Kemudian subuh ya fajar. Fajar itu ketika mulai agak terang di timur. Semua kita tahu namanya fajar. Ya. Jadi 3. Sekarang 5 waktu. Lalu gimana cara menjelaskan ini? Ternyata Nabi mencontohkan siang itu salatnya 2. Yaitu zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asar itu sama waktunya, yaitu siang. Cuma kan harus berurutan. Ya namanya waktu kan mungkin. Ya namanya bilangan saya tidak mungkin sama-sama 1, 2. Pasti 1 dulu baru 2. Begitu bicara waktu pasti berurutan. Ya. Pasti berurutan. Ya. Nah, zuhur asar ya walaupun waktunya sama, zuhur dulu baru asar. Kalau siang apa di dalamnya? Maghrib sama isya. Walaupun sama-sama malam, tetapi harus maghrib duluan, baru isya, urutannya begitu. Jadi kita urut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar waktunya siang, maghrib, isya waktunya malam, dan fajar, subuh. Subuh waktunya fajar. Nah, ingat, ulangi lagi 3 waktu. Sekarang Pak Bos sekalian, perhatikan baik-baik ini pernyataan ini. Ulangi lagi, saya ingin membuat kita semuanya harus mendengarkan baik-baik. Siapapun, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Kalau sudah masuk, kalau sudah matahari mulai tergelincir atau condong ke barat, maka kewajiban salat apa dulu yang masuk? Zuhur kan? Zuhur dulu. Karena tadi kita katakan zuhur dulu baru asar, urutannya. Tidak boleh dibalik. Zuhur asar. Ya. Ulangi lagi Pak Ibu sekalian. Kalau matahari sudah mulai condong ke barat, tergelincir tadi, kewajiban salat apa yang masuk? Zuhur. Berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. Bisa kita tambah dengan rawatib. Ya, ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Enggak apa-apa. Ya, jadi ada ba'diyahnya, qabliyahnya ada ba'diyahnya. Jadi namanya qabliyah itu sudah masuk waktu salat, tapi kita ingin mengambil sunat dulu baru salat, kan begitu. Setelah salat kita ba'diyah lagi boleh. Nah, sekarang setelah selesai waktu salat, setelah kewajiban salat zuhur tertunaikan, setelah salat zuhur kita laksanakan, pertanyaannya masih adakah waktu salat zuhur? Sudah tidak ada. Kan sudah habis ini. Untuk kita yang melakukannya. Ya kan kita sudah tidak ada kewajiban lagi kan? Jadi kewajiban salat zuhur kita, Bapak Ibu sekalian, sudah tunai, sudah terlaksana bagi kita ya. Jadi tidak bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu semuanya, tidak ada lagi kewajiban salat zuhur. Kan sudah ditunaikan tadi. Setelah salat zuhurnya ditunaikan, lengkap tadi dengan apa tadi? Salat rawatibnya, ba'diyahnya. Sekarang, waktu apa yang tersisa sekarang? Waktu yang tersisa untuk salat apa? Asar. Jadi waktu yang tersisa asar ini. Ya kan begitu. Ya. Apa tadi kata Al-Quran di surat Al-Baqarah 238? Peliharalah. Coba tiga nyawa sekalian. Peliharalah salatnya. Apa tadi artinya pelihara salatnya? Secepatnya kan? Iya, begitu masuk waktu dilakukan, jangan dibiarkan. Kenapa jangan dibiarkan Pak Ustaz? Bapak Ibu termasuk yang ada di online sana,
Apa sebabnya tidak boleh ditunda-tunda salat? Ini banyak masalahnya. Satu, kita yang bicara saya sederhana dulu. Ibu-ibu yang masih menstruasi, ya kan? Misalnya dia belum salat asar. Padahal kan setelah selesai salat zuhur tadi kan sudah habis waktu salat zuhur. Sekarang waktu asar. Tapi dia ingin menunggu 1-2 jam kemudian. Nah, ternyata tiba-tiba menstruasi pada jam 1 lah katakanlah begitu. Apa yang terjadi? Terutan namanya kan. Tidak bisa salat tapi sudah terutan kan tadi sudah masuk waktu salat ini. Kecuali kalau menstruasinya datang jam 11 pagi itu tidak ada kewajiban salat zuhur asar. Tapi ketika menstruasi tadi jam 1 atau jam 2 siang, sementara sudah menunaikan salat zuhur tadi, kan berarti masih ada kewajibannya satu, yaitu salat asar. Dan sekarang dia menstruasi. Bisa nggak dia salat? Berarti dia terutang. Satu ya. Berarti kita terutang kan? Satu. Yang kedua, siapa yang tahu umur? Siapa di antara Bapak Ibu semuanya dimanapun berada yang tahu kapan malaikat maut datang menjemputnya? Kata penyanyi, andai ku tahu, kan gitu. Kapan datang? Ajalku coba. Tidak ada yang tahu, Pak Bos sekalian. Bagaimana tadi kalau misalnya sudah masuk waktu asar, menstruasi, terus kemudian meninggal, coba. Kan masanya perempuan menstruasi 1 minggu, Pak Bos sekalian. Tiba-tiba terjadi kecelakaan atau apalah. Ya. Atau kita juga menunda tiba-tiba meninggal kena serangan jantung misalnya. Coba. Katakanlah kita menunda sudah selesai salat zuhur. Dan ntarlah jam 3 atau jam 4 saja baru kita salat saja kan begitu. Gimana kalau ternyata ternyata kena serangan jantung misalnya. Apa itu artinya? Utang. Meninggal membawa utang. Dan itu artinya Tuhan mengatakan kamu tidak menjaga saya. Kan tadi menjaga Allah, menjaga salat. Hafizallah salat. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang salat asarnya jam 3? Tidak apa-apa itu pilihan masing-masing. Tapi inilah penjelasan kami tentang ayat ini. Kami di sini menghormati orang yang menunda salatnya. Silakan aja. Bagi kami namanya menunda. Ya. Kami menghormati yang salat asar jam 3, jam 4, jam 5 tidak apa-apa. Itu kan toh masing-masing kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kami tidak berani mengatakan itu tersesat, salah enggak. Itu pilihan masing-masing. Tapi berdasarkan pembahasan kami pada malam hari ini, ya seperti itulah. Ya. Sebaiknya salat ditunaikan lebih awal. Nah, jadi inilah yang terjadi Mas Kesor, kata-kata hafizul salawat. Nah, sekarang kembali tadi apa kata-kata yang tadi? Wassalatul usta. Kalau begitu apa itu salat tengah sebetulnya? Iya, yang tengah-tengah yaitu asar dan isya. Coba perhatikan Mas kalian. Iya, kan tadi kan ada zuhur tuh. Nah, banyak orang yang tidak melakukan langsung salat asar kan? Nah, Tuhan mengatakan hati-hati dengan salat itu. Ya, wassalatul usta. Karena kalau tidak ditunaikan tiba-tiba meninggal gimana? Atau tadi menstruasi kan berutang. Coba. Isya juga begitu kan, banyak tuh setelah salat maghrib tidak langsung salat isya kan? Ya. Coba jemaah sekalian. Ada yang mengatakan lah, kalau begitu salat belum waktunya dong. Nah, kita sudah jelaskan waktu salat 3, 1 ya. Sudah ada ayatnya tadi 3 waktu. Di dalam surat Al-Isra masih ada di depan kita itu. Satu. Yang kedua, di seluruh mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Ja'fari semuanya sepakat bahwa yang namanya salat boleh dijamak hanya zuhur, asar dan maghrib isya. Kita ulangi lagi. Semua mazhab sepakat. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, bahkan Sunni, Syi'i, dan Ibadi. Kan ada Ibadi yang besar juga. Di Oman itu mazhabnya Ibadiyah. Jadi ada Ahlus Sunnah, ada Ahlul Bait, ada Ibadi juga. Jadi mazhabnya orang di Oman itu adalah mayoritas Ibadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, 3 mazhab besar ini sepakat semuanya mengatakan bahwasanya salat yang boleh dijamak, dikumpulkan itu baik dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan musafir, safar, hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Pertanyaannya ialah, kalau semua mazhab sepakat boleh dikumpulkan zuhur dan asar, maghrib dan isya, saya ingin bertanya, Bapak sekalian, kenapa itu tidak boleh dikumpulkan asar dengan maghrib? Coba kira-kira. Karena time frame-nya berbeda.
Ulangi lagi, time frame-nya berbeda. Kan tadi kita cuma punya 3 time frame. Siang, malam, fajar. Kalau asar dicampur dengan maghrib, melewati waktu tadi. Ya. Coba kita lihat jelas sekali. Ini sepakat semuanya. Ya, bahwa yang bisa dikumpulkan itu hanyalah zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak bisa dikumpulkan juga isya sama subuh. Apalagi dikumpulkan semuanya 5 sekaligus. Ya. Tidak bisa. Nah, jadi jiwa skater bahagia. Jadi artinya apa? Baik yang dipraktekkan oleh mazhab-mazhab yang ada, itu sama dengan penalaran kita tadinya. Bahwa sebetulnya waktu salat itu 3, time frame siang, malam, dan subuh. Dan karenanya yang boleh dikumpulkan itu ataukah dijamak itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak bisa dikumpulkan dengan yang manapun juga. Karena dalam time frame-nya hanya 1, yaitu subuh saja. Dalam fajar itu hanya subuh saja. Dan karenanya subuh tidak bisa ditarik ke isya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh mengatakan karena saya malam ini capek, lebih salat subuh memang. Ya. Biar besok bisa tidur sampai jam 1. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena beda time frame-nya. Ya, boleh tarik-tarik. Saya kira Pak sekalian ini jelas penalarannya. Tetapi walaupun jelas terang benderang sedemikian rupa, kami terutama Al-Fakir ini sangat-sangat menghormati dan memuliakan siapa saja yang salat zuhur jam 1:30 atau jam 1:30 di sini, dan salat asar nanti pada jam 4 atau jam 4:30. Kenapa? Ya dalam agama itu menghormati pemahaman yang berbeda, dan pemahaman kita tidak boleh kita paksakan kepada orang lain, karena Al-Quran sudah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Jadi kami tidak bermaksud bahwa yang mereka salat asar jam 4 itu salah, apalagi sesat, nggak berani Pak sekalian. Jadi disclaimer sekarang, saya tidak berani mengatakan bahwa itu salah. Saya mengatakan bahwa berdasarkan time frame itu, zuhur, asar bisa digabung, bisa langsung, maghrib, isya juga bisa langsung, karena penalarannya seperti tadi, yaitu kembali tadi kepada ayat, hafizu ala salat. Sini. Yang kita katakan tadi sudah ada clue-nya dari terjemahan, yaitu salat asar. Tapi ternyata berdasarkan pandangan tadi bukan hanya asar, tapi juga isya. Dan 2 salat inilah sering sekali tertinggal. Ya, biasa orang di kantor salat asarnya menjelang maghrib gitu. Iya, ya sibuk kan. Kalau waktu salat zuhur tadi nggak masalah karena pas waktu itu, waktu rehat, waktu istirahat, itu makan kan, makan sekalian salat zuhur. Tapi ketika waktu salat asar kan tidak ada. Iya, meeting dan sebagainya. Nah, ini terkadang salat asar dilakukan jam 5 menjelang matahari terbenam. Hal yang sama terjadi pada salat maghrib. Kalau di Jakarta orang pulang dari kantor sudah salat maghrib duluan. Salat isya nanti sampai rumahnya sudah sampai rumah jam 9, 10. Biasa karena capek, baring-baring dulu tertidur sampai pagi kan begitu. Tuhan mengatakan pelihara salatmu dan terutama salat tengah, karena Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan ada orang yang menunda salat ini. Jadi saya kira jemaat pasukan. Jadi sepotong tadi sudah jelas ya kita. Tapi ingat, kita tidak mengatakan salah orang yang melakukan tidak seperti ini. 1, sudah selesai. Berikutnya, waqumu lillahi qanitin. Kumu berdiri salat. Ingat, dari salat. Yang dikatakan pasti artinya salat. Jadi berdirilah dalam keadaan salat, ketika di dalam salat itu berdirilah lillah semata-mata untuk qanitin. Apa terjemahnya Pak sekalian? Diterjemahnya semuanya qanitin. Biasa diterjemahkan dengan tunduk, khusyuk. Ya, padahal dalam Al-Qur'an kata khusyuk ada sendiri begitu sekalian. Sebelum kita lihat dulu sini, lihat. Ya, ini lihat. Kata khusyuk dalam Al-Qur'an. Ini adalah surat Al-Mu'minun, ini dia. Bapak bisa lihat di sini
Bapak Ibu sekalian di seberang sana, mohon maaf ya tadi connect-nya. Kebetulan kita di Kuala Lumpur sini memang cuacanya mendung, selalu hujan di sini Pak Ibu sekalian. Beda dengan di Jakarta yang masih panas ya. Nah, di sini hampir setiap hari hujan. Hujannya deras lagi dan lama. Artinya bahwa konsentrasi awan banyak dan itu lumayan mengganggu lain kita. Kita masuk dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Siapa orang beriman itu? Alladzina, orang-orang yang mereka itu di salatihim, di dalam salat mereka khasyun, khusyuan. Jadi kata khusyuk beda dengan qanitin. Benar kira-kira jelas sekali. Ya. Qanitin nggak bisa diartikan khusyuk. Karena kata khusyuk ada sendiri. Dan bukan hanya sekali. Coba kita lihat lagi misalnya surat Al-Baqarah. Ayat 45, coba lihat. Ini sudah ada di layar bagi Bapak Ibu yang melihat di handphone. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Isti'analah dengan sabar dan salat. Wa inna, sungguhnya isti'anah dengan sabar dan salat itu lakabiratun, benar-benar berat. Illa, kecuali alal khosyin, kecuali orang-orang khusyuk, kata khusyuk. Nah pertanyaan kok kenapa kata qanitin tadi terjemahkan khusyuk juga? Jadi khusyuk dengan qanit itu beda. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, qanitin itu dari kana tayaknu itu qanitin itu fa'il, isim fa'il namanya. Orang yang sedang kunut. Nah, itu cocok tuh. Jadi kita tidak menerjemahkan, pakai aja bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kalau subuh orang begini apa namanya? Kunut juga kan? Nah, itu bahasa Arab itu. Jadi artinya apa? Salat, pelihara salat dan salat tengah tadi, wakumu dan berdirilah. Kenapa ada perintah? Karena tidak setiap berdiri kan? Contoh pada rakaat kedua. Kumu berdirilah semata-mata karena Allah dalam keadaan kunut. Jadi persoalan orang setuju atau tidak setuju, tetapi ayat ini mengatakan bahwa berdirilah semata-mata karena dalam keadaan kunut. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang yang ketika dia di rakaat kedua dalam keadaan masih berdiri, dia kunut. Karena ada ayatnya. Setiap salatnya. Setiap salatnya di rakaat kedua dia berdiri, angkat tangan kunut. Ini ayatnya. Tapi bagi mereka yang tidak melakukannya sama tadi yang pertama, ya silakan. Toh nanti kita sama-sama meninggal dunia dan masing-masing kita masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Allah mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Setiap kita terhadap amal perbuatannya rahina, kan begitu. Jadi berdasarkan ayat ini, jadi kita artikan sebagai orang yang kunut. Jelas sekali kan? Ya. Jadi kok kenapa bisa tiba-tiba tiba-tiba kok bisa kunut ya? Dan di masyarakat kita Pak Bu sekalian, masalah kunut ini bukan perkara baru. Saudara-saudara kita di Syafi'i, kalau Indonesia itu Nahdlatul Ulama, mereka itu kunut setiap hari, cuma di waktu subuh saja. Di sini ada kunut juga sama. Kunut ya. Subuh dan sama di rakaat kedua juga. Nah, bedanya mereka setelah mereka ruku ya, tapi sama-sama berdiri ya berdasarkan ayat ini. Tidak ada masalah, tapi intinya adalah bahwa kunut itu bukan baru dalam salat karena sudah diamalkan sebetulnya. Bahkan seluruh mazhab juga sepakat bahwa boleh orang kunut beberapa hari berturut-turut yang disebut dengan kunut nazilah. Jadi artinya apa? Kunut dalam salat ini bukan perkara baru. Jadi kalau ada orang yang kunut setiap salat di rakaat kedua, ya tidak perlu kita menyesatkan mereka, apalagi mereka dianggap sebagai keluar dari Islam, karena ini Al-Quran mengatakan seperti ini. Persoalan kita setuju atau tidak setuju, lain soal. Jadi hafidhu ala salawat, wassalatil usta, wa qanitin. Jadi saya kira jelas Pak Wiyah, kita teruskan lagi, karena waktu kita sudah jam 9. Bayangkan Pak, baru sampai 2.38 sudah jam 9. Ya. Fa'in khiftum farijalan rukbana. Begitu pentingnya salat tadi, hafidhu ala salawat,
seandainya pun kalian dalam keadaan takut, kata dalam keadaan takut ini tidak normal ya. Seperti safar misalnya, atau dalam keadaan perang misalnya. Bayangkan pas perang kan dianggap tak saya Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf ya tadi keluar lagi disconnect ya. Jadi apa namanya line kita agak tidak normal ya. Ya, kurang cantik kata Pak Haji. Kalau di Indonesia kurang baik. Kalau di Indonesia itu yang cantik itu perempuan. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita teruskan. Jadi fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut dalam pengertian tadi tidak normal ya, kita artinya tidak normal, maka tetap harus sholat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berjalan. Artinya dalam keadaan bepergian, tentu sholatnya tidak berjalan. Artinya dalam keadaan kita sedang berjalan jauh, tetap harus berhenti sholat, gitu maksudnya. Aurukbana atau berkendaraan, walaupun berkendara tetap harus berhenti sholat. Seperti itu kalau cari tempat sholat ya. Jadi faiza amintum, nanti kalau sudah aman, sudah normal, maksudnya aman itu normal. Fadkurullah kama allama, maka barulah kemudian tetap sholat sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian melalui nabimu. Fadkurullah itu ingat kepada Allah maksudnya sholat. Loh, kok bisa? Karena ayat lain mengatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ketika dikatakan fadkurullah di sini, kembali tadi topiknya adalah sholat. Fadkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kalian dulu belum mengetahui tata cara sholat. Yang terakhir jemaah sekalian ayat 40 adalah tentang orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istrinya. Artinya punya istri yang ditinggalkan. Allah mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian atau diwafatkan di antara kalian wa yadharuna azwaja dan meninggalkan istri wasiyatan li azwajihim. Maka harus berwasiat untuk kepentingan istrinya mataan supaya dia mendapatkan mataan tadi kembali tadi mut'ah yaitu apa tadi gift ya hadiah ya. Sagu hati ya. Jadi mataan. Jadi walaupun orang misalnya kita tiba-tiba ditimpa musibah ya kita harus berpesan ya. Ilal haul sampai 1 tahun. Jadi kata mataan di sini artinya sudah ada batasannya Pak Ustaz. Jadi kalau meninggal, sedapat mungkin istri itu diberikan santunan sagu hati tadi yang bisa membuat dia hidup 1 tahun. Mataan, lil haul. Gairah ikhraj, dan dalam 1 tahun itu tidak boleh keluar dari rumah. Loh, kan rumahnya juga. Tanya Pak sekalian. Walaupun rumah itu adalah rumahnya istri juga, tapi ada kasus seperti yang ada dalam surat An-Nisa, di mana kalau seorang suami meninggal, harta itu bisa ada ahli warisnya adalah paman saudaranya ya saudaranya meninggal ya yaitu ketika tidak punya anak laki-laki ya jadi misalnya satu keluarga nih ya meninggal dunia dan tidak punya anak laki-laki sama sekali maka nanti harta warisannya itu dia saudara laki-lakinya si suami yang meninggal ini dapat bagian ya dan kalau dia sudah misalnya mau mengambil bagiannya kan rumah itu harus dijual nah seperti itu. Karena kan saudara ya almarhum ini punya bagian. Makanya satu anak laki-laki dalam satu rumah tangga itu namanya penyekat yang menyebabkan gugurnya bagian daripada haknya dia, gitu namanya. Dia penghalang namanya. Tapi ketika tidak ada anak laki-laki sama sekali, maka saudara laki-lakinya bapak yang meninggal ini, saudaranya lah saudara bapak meninggal ini, itu punya hak terhadap warisan tersebut. Ada pembagiannya surat An-Nisa. Kita tidak bahas karena waktu kita sudah sampai. Tapi intinya ada seperti itu. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau kasusnya seperti ini,
Tidak boleh kita langsung menjual rumah itu untuk dibagi. Kenapa? Al-Quran mengatakan harusnya sampai 1 tahun dulu. Supaya si perempuan itu, si istri juga itu punya. Karena nanti Pak sekali kalau misalnya rumahnya tidak seberapa. Anak misalnya 12. Laki-laki semua, perempuan semua. Yang gitu. Dibagi. Terus kemudian dapat juga saudaranya, si bapak yang meninggal. Yang didapat istri tinggal berapa Pak sekali? Belum tentu bisa beli rumah lagi kan? Maka berdasarkan ayat ini, ya jangan dulu disuruh keluar dari rumah, maksudnya jangan disuruh keluar baru dijual. Ya, biarlah dia dulu menenangkan dirinya, menerima realitasnya kamu gitu. Fa'in kharajna fala junaha alaikum. Kecuali kalau dia keluar sendiri, kamu gitu. Fa'in kharajna, kecuali kalau dia keluar sendiri, fala junaha alaikum fima fa'alna. Tidak ada dosa bagi kalian untuk membiarkan mereka melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan fi anfusina, dalam dirinya, bil ma'ruf, min ma'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kita percepat karena sudah lewat jam 10 Pak Bos sekalian, waktu Malaysia dan Singapura, dan sudah jam 9 waktu kita di Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada benarnya dari Allah, khilafnya itu dari Al-Fatihah sendiri. Kita kembali disclaimer lagi bahwasanya Pak Bu sekalian, kita benar-benar mentoleransi perbedaan. Jangankan orang sama-sama orang salat, bahkan terhadap orang tidak salat pun kami tidak berani mengkafirkannya. Apa sebabnya? Karena boleh jadi mungkin saja belum tahu misalnya, atau dia masih belum kepikiran sama dia. Ya kita, tugas kita lah untuk mengingatkan yang bersangkutan menjadi salat, yang salatnya mungkin sekali sehari, 3 kali atau 5 kali sehari. Begitulah agama itu tidak bisa langsung, harus sedikit-sedikit naiknya, ya, seperti itu. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan, walafu minkum. Saya nggak tahu apa perlu ada diskusi karena waktunya sudah jam 10 malam ya. Ya, jadi oleh sebab itulah mungkin satu pertanyaan saja. Silakan Pak Ustaz. Oh, mohon maaf sekali. Di chatroom sudah ada 2 pertanyaan. Berarti mohon maaf, pertanyaan yang langsung tidak ada malam ini ya. Kita masuk ke chatroom aja ya. Jadi kita masuk ke chatroom. Cuma saya tidak ada nih karena hilang semua tadi. Saya bacakan ya. Oke. Yang pertama dari Pak Masyur. Ditujukan aja, dia share screen aja bagus. Ini share screen. Harus bisa. Ada hijau di atas tuh. Share konten. Ingin bertanya Ustadz, apakah ayat 238 menjadi dasar wajibnya salat dengan khusyuk? Pak Masyur. Pak Masyur. Apakah ayat 238 menjadi dasar wajibnya sholat dengan khusyuk, dari Pak Masyur? Kita sampaikan bahwa kalau kamu lihat kewajiban sholat khusyuk ayat ini justru berada di surat Al-Mu'minun ayat 2 tadi dan surat Al-Baqarah ayat 40 khusyuk. Kita baca kembali surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyun. Itu khusyuk disebutkan Pak Masur. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 45 juga. Ya. Di surat Al-Baqarah 45 aja disebutkan. Ainu bi salat wa innaha illa surat 38 tadi tidak disebut khusyuk tapi kunut. Ya. Hafidhu ala salawat wassalatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau kita artikan ini khusyuk, berarti khusyuknya hanya pada waktu berdiri waktu salat. Mereka katakan kata-kata qumu, gitu, berdirilah. Ya. Dengan demikian, tapi kalau ada yang mengartikan itu khusyuk, kita hormati. Tapi kalau Pak Masur tanya kepada tadi pembahasan kita, khusyuk itu justru ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, surat Al-Baqarah ayat 45. Sedangkan di ayat ini berbicara tentang kunut
yang lebih tepatnya tadi kita artikan dengan kunut karena ada kata-kata qanitin. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lihat terjemahnya dulu, dengarkan saja baca qanitin. Ya, kumu lillahi qanitin. Qanitin itu dalam kaidah bahasa Arab dia adalah isim fa'il sama dengan fa'ilin, jahilin, akilin. Ya, kenapa? Karena di situ adalah lillahi, ada lam jar sebelumnya. Dia majrur namanya karena Allahnya majrur, maka sifat juga qanitinnya juga majrur seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian kata kunut di sini kita artikan lebih kepada berdoa atau kunut. Tetapi kalau diartikan sebagai khusyuk, silakan bisa saja. Tetapi kita kata tadi yang jelas-jelas ada kata khusyuknya ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dan surat Al-Baqarah ayat 45. Yang berikutnya. Oh ya, kata wusta ini secara bahasa artinya tengah. Ingat kata-kata wasata. Wa kadzalika ja'alnakum wasata, wasit. Jadi kalau wasit itu harus di tengah. Tidak boleh lihat. Kalau Indonesia sama Malaysia main bola sepak pertandingan tidak boleh salah satunya jadi wasit tuh. Pasti orang lain. Pasti diambil asalnya dari Vietnam kan begitu. Karena takut tidak bisa ini di tengah-tengah. Ya tidak adil. Nah itu wasata itu wasit itu di tengah-tengah. Nah jadi kata-kata waqumulillahi wassalatul wusta, wusta artinya tengah, salat tengah. Dan kita artikan tadi salat tengah itu adalah asar. Kenapa asar? Karena dia berada di antara salat zuhur dan salat maghrib, tengah kan di situ. Nah kemudian salat isya, dia berada di antara salat maghrib dan salat subuh. Dan dia tadi berada di waktu-waktu yang kritis tadi yang terkadang kita tinggalkan. Terlupa. Karena kita mengatakan kan masih panjang waktunya salat zuhur, salat asar. Bentar aja lah. Bayangkan kalau kita salat zuhur, katakanlah di sini jam 1. Masuk ya maghrib jam 7. Setelah kita salat zuhur jam 1:30 misalnya, wah masih panjang ini asarnya gitu. Nah, karena kita menganggap masih panjang, ulur, tiba-tiba lihat jam ternyata sudah 6:30. Jadi makanya dikatakan jagalah salat tengahnya juga. Seperti itu Bu Pipin. Berikutnya lagi. Sudah habis ya? Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah yang mau bertanya nanti pertanyaannya nanti di waktu yang akan datang Rabu supaya kita punya waktu lebih banyak. Insya Allah juga sekalian kalau kita tidak ada lebih bintang Rabu nanti adalah kita live. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.